Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julpa Sajidah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4 kelas A. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Al-Quran telah berbicara tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apapun yang dijelaskan dari salah satu hadis Bukhari yang berbunyi, seseorang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Namun, ilmu juga harus dipertanggungjawabkan. Menurut Ibnu Jauzi, ilmu juga menuntut amal. Berbicara dengan amal lebih utama daripada berbicara dengan kata. Orang yang miskin adalah yang lenyap umurnya karena ilmu yang dimiliki tidak diamalkan. Sedangkan di akhirat dia memiliki banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, di tengah problematika umat saat ini, kita harus ekstra hati-hati dalam menuntut ilmu dan kepada siapa kita belajar ilmu. Karena banyak yang sengaja memutarbalikkan fakta dan mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seenaknya. Tentu dalam hal ini kita harus tetap memperhatikan batasan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama terdahulu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Para ahli fikih mengelompokkannya dalam dua bagian, yaitu yang pertama fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, fardu kifayah adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung risikonya. Bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah, meraih ridhonya, serta menggapai keuntungan dan kedekatan dengannya kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan dengannya pula memberi petunjuk dari kesesatan dan kebodohan. Kemudian Rasulullah membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang maknanya, pengambilan hukum, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya. Yang pertama, orang yang hafal dan paham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahami makna serta mengambil atau menetapkan hukum-hukum, hikmah dan faedahnya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air, seperti kedudukan menghafal, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Dinilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum. Dua, penghafal yang dikaruniai hafalan ilmu, menyalinnya dan mengoreksinya, tapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah dan faedahnya dari ilmu tersebut. Tiga, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari ilmu, tidak menghafal, tidak juga pemahaman, periwayatan, dan pengetahuan. Mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Ulama berasal dari kata alim yang berarti orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama dijadikan rujukan karena ilmunya. Berbeda dengan manusia pada umumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ulama dalam kedudukan yang mulia. Sedikitnya
Al-Quran menggambarkan ulama dalam 4 hal, yaitu pertama, ulama adalah orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 2. Ulama adalah orang-orang yang takut pada Allah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama adalah orang yang paling peduli terhadap umatnya, di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. 4. Ulama adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan sehingga ulama dapat membaca akan terjadinya fitnah. Maka sudah semestinya kita bersedih jika satu persatu ulama hilang dari tengah-tengah kita, karena itu petanda dicabutnya ilmu agama. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.